Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadiqul wa'dil amin, arsalahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua yang telah kita rasakan setiap waktu dan kesempatan sejak kita hidup hingga hari ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang terus menyadari akan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan semoga kita juga termasuk di antara umat-umatnya yang kelak akan mendapatkan cinta berbalik dari Nabi, sehingga kita diperkenankan untuk berdiri bersama di bawah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bersama beliau berhak kelak kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir pada malam hari ini. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya kecuali mereka yang senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu ada yang sifatnya umum dan ada juga yang sifatnya khusus. Rahmat yang sifatnya umum itu diberikan kepada segenap manusia, yang tentu sifatnya lebih erat, lebih dekat dengan sifat material. Namun ada rahmat yang nilainya besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat materi itu. Adalah nikmat iman, nikmat Islam, agama, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hidayah bagi kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa berbahagia dengan rahmat itu. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaknya dengan keutamaan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah itu hendaknya kita berbahagia. Salah satu di antara rahmat itu adalah Allah kasih kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati Ramadan dengan segala amal-amal ibadah di dalamnya. Tentu orang yang berbahagia adalah orang yang bisa berikan jatah kepadanya terkait dengan ibadah Ramadan. Namun tidak semua orang-orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa memanfaatkan kesempatan baik itu untuk meraup banyak kenikmatan, keberkahan, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu Ramadan wajib kita syukuri, bukan kita kufuri. Bagaimana bentuk syukur kita? Adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala larangan-larangannya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, baik yang sifatnya haram, makruh, dan sebagainya. Beberapa hari puasa sudah kita laksanakan.
Kadang-kadang kala keimanan itu naik dan turun, karena memang hati itu kadang-kadang fluktuatif sifatnya. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan lalu berkurang dengan kemaksiatan. Maka paling tidak dalam perjalanan puasa ini ada satu hal yang harus kita lakukan dalam ibadah kita agar kita bisa tetap tegar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah, tidak berkurang semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Abdullah Nasih Alwan pernah mengatakan bahwa satu di antara beberapa hal kunci agar kita bisa bertahan dengan ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah, maka lakukanlah evaluasi. Yang dalam bahasa agama adalah muhasabatun nafs. Menghitung, mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi orang lain, karena diri kita saja butuh untuk dievaluasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah Nasih Alwan ini tentu erat hubungannya dengan firman Allah yang populer bagi kita, yaitu di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, secara spesifik Allah panggil orang-orang yang beriman itu. Lalu orang-orang beriman itu punya tantangan, punya tugas, karena jangan kemudian merasa ketika kita beriman maka kita sudah mulia, karena masih ada jatah-jatah kewajiban yang mesti kita tunaikan untuk mampu meningkatkan kualitas iman itu menjadi tingkat yang lebih tinggi. Iman lalu kemudian menjadi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka setelah kita memiliki labelitas iman mukmin itu, meskipun sesungguhnya iman itu butuh pembuktian. Karena ketika ada orang-orang Arab, ketika Badui datang kepada Nabi yang tertera di dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang-orang Badui yang datang kepada Nabi lalu menyatakan, ya Rasul, sesungguhnya aku sudah beriman. Tapi Nabi kemudian menjawab, belum, engkau baru menjadi seorang muslim. Sebelum keimanan itu masuk dalam jiwamu, lalu kemudian kau buktikan dalam setiap waktu dan kesempatan sebagai bentuk bukti ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang lekat dengan dirinya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu orang-orang yang senantiasa melihat, wal tanzur menyaksikan, mencermati, itu disebut dengan nazar. Jadi bukan hanya menatap dengan panca indera, tapi juga merasuk di dalam jiwa sehingga butuh menumbuhkan kesadaran. Wal tanzur nafsum, dirimu ma qaddam, lakukan lighadin, untuk masa esok, untuk masa yang akan datang dari kehidupan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyebutkan bahwa manusia hidup dalam dimensi 3 waktu terkait dengan waktu dan peluang hidupnya. Wal tanzur, hendaknya engkau melihat, ma qaddamat lighad, ada 3, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. 3 waktu ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk, kehidupan manusia. Masa lalu pasti kita lewati, dan jika hari ini kita hidup, maka masa lalu menjadi masa yang sudah kita tinggalkan. Jika kemudian Allah berikan kesempatan untuk bisa hidup esok, maka tentu perjalanan esok itu harus dilalui oleh kehidupan kita hari ini. Maka 3 perjalanan hidup itu tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa melihat masa lalunya, lalu kemudian ia perbaiki hari ini untuk bisa mengayunkan langkahnya ke masa depan yang lebih baik. Ramadan itu kita berharap ada perbaikan diri kita. Kita evaluasi Ramadan yang telah berlalu dari kehidupan kita. Sudah adakah perubahan dalam diri kita, atau stagnan,
atau bahkan kemudian jauh lebih rendah, turun derajatnya dari kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Maka penting untuk mengevaluasi diri kita. Lihat tentang masa lalu kita. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu sudah mencukup bagi kita? Kehidupan-kehidupan lalu sudah kita hiasi dengan amal soleh atau tidak? Jika iya, maka Ramadan kali ini mesti kita punya keinginan untuk memiliki target yang harus kita kejar. Maka karakter seorang muslim dan muttaqin yang baik adalah punya target. Jangan hanya itu berlaku bagi kehidupan dunia kita. Orang pembisnis itu adalah mereka orang-orang yang punya target. Setiap sore kadang-kadang menghitung income, output, input, apa yang perlu dievaluasi. Ada perniagaan, dagangan-dagangan yang mungkin tidak laku, mesti di stop, diganti dengan mode yang lain. Bukankah seperti itu yang kita lakukan dalam hidup? Kita berharap setiap hari, besok, lusa, ke depan itu ada keuntungan yang lebih yang kita dapatkan dibandingkan hari ini yang sudah kita lalui. Maka mestinya pola pikir, mindset, cara seperti itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita terkait dengan urusan dunia, urusan akhirat kita. Maka ketika Allah kemudian menegaskan bahwa ada masa lalumu yang telah kau tinggalkan, dan ingat, seburuk apapun masa lalu itu, bagi siapapun yang ingin menatap masa depannya, Allah bukakan pintu selebar-lebarnya untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah menyesali tentang kehidupan yang lalu, karena setiap kesempatan selama manusia belum meninggal dunia, maka Allah bukakan pintu apapun untuk mereka. Kita mengalah dalam sebuah hadis yang ada di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, 99 orang yang dibunuh olehnya hingga kemudian genap menjadi 100 orang. Tentu menurut pandangan manusia sudah tidak ada harapan ampunan baginya, karena satu saja orang membunuh satu jiwa, faka'annama, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tapi ternyata Rahman dan Rahimnya Allah itu terbuka baginya. Saat kemudian ia genapkan membunuh 100 orang, lalu ada secercah harapan, diberikan petunjuk baginya akan diampuni dosanya oleh Allah, dengan syarat dia berpindah dari tempat-tempat di mana tempat itu ahlinya, penduduknya adalah orang-orang yang bermaksiat, hingga pindah ke tempat yang baru, yang harapannya tempat baru itu mereka orang-orang yang senantiasa dekat dengan Rabb-nya. Maka ada harapan engkau akan berubah. Maka berangkatlah seorang tersebut, lalu hingga akhirnya belum sampai tujuannya ia telah meninggal dunia. Turunlah kemudian dua malaikat, ada malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Terjadi dialog dan diskusi di antara keduanya. Malaikatul azab memvonis neraka karena dosa besar yang dilakukannya, karena membunuh termasuk dosa besar. Tapi malaikatul rahmah mengatakan kepadanya, ada kemungkinan kesempatan bagi orang ini untuk bisa masuk surga. Lalu diukurlah jarak antara wafatnya dengan tempat yang akan dituju. Ternyata tempat meninggal dengan jarak yang akan dituju lebih dekat dibandingkan rumah yang ia tinggalkan itu. Ternyata itu menjadi asbab baginya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, erat dengan ibadah Ramadan juga. Tidak ada orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, orang yang merugi ketika Ramadan datang adalah ketika dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan ini mesti menjadi evaluasi kita. Sudah layakkah kita diampuni oleh Allah atau tidak? Sebesar apa kemudian usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Dan liman adraka Ramadan summan salaha falam yukfarlah. Dalam riwayat yang lain juga sama, hampir sama dengan kalimat meskipun redaksinya berbeda. Celaka manusia, jauh dari rahmat Allah. Siapa itu? Orang yang menemukan Ramadan, lalu kemudian Ramadan pergi, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalu. Lalu apa yang kemudian perlu kita lakukan? Masa lalu itu perlu untuk kita pelajari sebagai bentuk evaluasi. Namun hari ini menjadi kunci agar masa lalu itu bisa tertutup masa lalunya, lalu berubah menjadi sebuah kebaikan. Bagaimana caranya? Menghargai saat ini untuk bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Sumu qasaumi muwaddi'. Berpuasalah seakan puasa kita adalah puasa terakhir persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatlah
Riwayat Imam Ahmad, ka salati muaddi, seakan-akan engkau salat terakhir dalam kehidupanmu. Motivasi semacam ini akan membuat kita semakin khusyuk, semakin berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik hari ini. Dan jika hari ini baik dan Allah berikan kesempatan besok, maka besar harapan hari ini menjadi modal besar bagi kehidupan esok yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 hal penting di dalam ayat Al-Quran itu yang erat juga hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil 'aradil akbar. Umar bin Al-Khattab mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, persiapkan diri kalian untuk sesuatu kejadian besar, yaitu yaumul qiyamah dan yaumul hisab. Maka 3 hal penting juga yang bisa kita perhatikan. Bagi seorang muslim hendaknya menjadi apa yang layak untuk baginya? 1, jadilah seorang pembelajar yang setiap waktu harus belajar dalam hidupnya. Maka Allah katakan orang yang selalu belajar itu dengan nama ulil albab, orang yang selalu berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka yang selalu mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, berfikir tentang alam semesta, apa yang terjadi di hadapannya, apa yang pernah terjadi pada masa lalunya. Jangan hanya kemudian menoleh Al-Quran dari kisah-kisah, cerita-cerita, lalu stop bukunya, lalu kita tutup. Belajarlah kenapa kaum-kaum terdahulu kemudian Allah datangkan air, sehingga air itu kemudian naik sampai menutupi gunung. Lalu bagaimana kemudian Allah ketika mendatangkan azab sehingga menyebabkan tertanamnya, masuk tenggelam pemilik harta bersama dengan harta-harta dan rumahnya. Lalu bagaimana juga kemudian Allah mendatangkan azab bagi satu kaum dengan dibalikkan tempat tinggal mereka sehingga diangkat ke atas lalu dibalik oleh Allah. Dan berapa banyak dari azab-azab Allah juga yang Allah turunkan. Itu bukan hanya kisah dongeng, tapi itu pelajaran bagi kehidupan kita tentang masa lalu yang pernah terjadi. Maka jadilah pembelajaran yang selalu belajar setiap waktu dan kesempatan. Sampai kapan? Hingga akhir kehidupan kita. Dan itulah yang paling kita pentingkan dalam kehidupan. Yang kedua, jadilah orang-orang yang senantiasa cerdas dalam melihat situasi dan kesempatan. Isi. Dari mana kita bisa lihat? Wal tandur, lihat sekarang, evaluasi diri kita saat ini. Peluang apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kesempatan Ramadan ini terbuka lebar bagi kita untuk mendapatkan banyak hal. Ketika kita menginginkan mendapatkan pahala yang banyak, maka lakukanlah amal-amal bukan hanya wajib tapi sunnah. Yang ingin mendapatkan puasa 2 kali, maka berikanlah berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka engkau akan mendapatkan pahala puasa double. Selain puasa yang kau lakukan, maka kita juga akan mendapatkan pahala disebabkan karena kita memberikan makan kepada orang lain. Dan banyak lagi amal-amal yang lain. Dan ini kesempatan. Orang muslim yang cerdas adalah orang yang mampu melihat di mana kesempatan itu ada. Sama seperti pedagang. Pedagang yang cerdas itu adalah pedagang yang bisa melihat peluang dimanapun dia berada. Maka alokasikan pola pikir kita itu kepada akhirat kita untuk bisa mengejar itu. Dan terakhir, seorang muslim, seorang muttaqin adalah orang-orang yang memiliki orientasi. Apa orientasinya? Bukan hanya orientasi besok. Makna ghaib di dalam Al-Quran itu dipahami besok, bisa juga dipahami akhirat. Maka pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa orang-orang yang cerdas itu adalah siapa? Aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, muttaqin yang baik adalah mereka orang-orang yang senantiasa terus mengingat kematiannya, lalu mempersiapkan dirinya untuk menjemput kematian itu. Semoga Ramadan kali ini mampu memberikan pencerahan kepada kita semua, agar kita menjadi manusia-manusia yang siap menjadi pembelajar, mampu melihat peluang apapun yang ada di depan kita, dan kita mampu merubah orientasi kita untuk orientasi akhirat kita yang lebih kekal abadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.